Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur pagi ini boleh bertemu lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Selasa 19 Agustus 2025. Mengawali setiap aktivitas kita hari ini, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang sangat baik, Allah yang senantiasa mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pagi ini boleh dibangunkan dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan dengan penuh sukacita Tuhan, kami jemaat-Mu akan bersama-sama mendengarkan firman kebenaran Tuhan, membacanya juga. Engkau kiranya menolong setiap kami, berkati hati, pikiran, dan pendengaran kami Tuhan, sehingga firman kebenaran-Mu pagi ini benar-benar bisa menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sulu dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon tuntunan penyertaan Roh Kudus-Mu agar kami bisa memahami dan menerima firman-Mu pagi ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin. Renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 53. Firman Tuhan, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Amin firman Tuhan. Jemaat terkasih Tuhan, renungan kita pagi ini diberi satu tema, seperti nenek moyangmu. Dalam bahasa Toraja, Susi Nenek Todolomi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Ini terdapat dalam Amsal 17 ayat 6. Ungkapan Amsal ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa bagaimana anak dan bagaimana orang tua saling memberi dampak. Anak-anak yang baik hidupnya akan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Demikian pula sebaliknya. Orang tua yang hidupnya baik dan benar memberi rasa bangga dalam diri anak-anaknya. Stefanus mengkritik orang-orang Yahudi yang dianggapnya keras kepala, keras hati, dan selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyang mereka. Kritik Stefanus bukan tanpa alasan. Ia merunut apa yang telah dilakukan nenek moyang mereka pada masa lalu yang tidak taat kepada Allah.
melainkan menyembah Molok, Revan, dan patung-patung buatan tangan sendiri. Sementara orang-orang Yahudi pada masa Stefanus mengaminkan Taurat tetapi tidak menurutinya. Stefanus yang penuh kuasa Roh Kudus mengkritik cara hidup yang tidak berubah, yang tetap sama dengan yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak berkenan kepada Allah. Dengan berani, Stefanus menuduh mereka telah membunuh orang benar, sama seperti nenek moyang mereka yang telah menganiaya nabi-nabi yang mengatakan kebenaran Allah. Kalau apa yang diungkapkan oleh Amsal merujuk pada rasa bangga yang positif antara anak cucu dengan nenek moyangnya, maka kritik Stefanus kepada orang-orang Yahudi adalah rasa bangga yang tak patut karena mewariskan nilai yang tidak benar di hadapan Allah. Kita berharap orang tua kita pada masanya dan kita yang hidup saat ini serta anak-anak kita mewarisi nilai-nilai yang baik dan benar. Amin. Mari jemaat terkasih, kita kembali bersatu dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat baik dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dalam persekutuan rehat. Kami bersyukur untuk waktu yang indah Engkau berikan kepada kami pagi ini. Kiranya Tuhan, kami sebagai anak, sebagai cucu, sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, hidup damai sejahtera, hidup dipenuhi dengan cinta kasih dari Tuhan, dan ingatkan kami selalu Tuhan untuk saling mendoakan satu sama lain, untuk senantiasa menegur dalam kasih, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan hari ini kami berdoa untuk setiap aktivitas kami, dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, Engkau kiranya menolong, memberkati, memberikan kesehatan yang cukup, iman yang teguh, dan pengharapan hanya dalam tangan Tuhan. Dan ingatkan kami selalu ya Roh Kudus, apapun yang kami kerjakan, ajar kami untuk mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan sudah sangat cukup bagi kami menjalani hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan segenap aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.